Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC Intel Ultra lagi. Ini Ultra 7265K dengan RTX 5070. Total harganya segini, teman-teman ya. 31,4 kalau nggak salah, 31,1 gitu. Pokoknya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Spek kayak gini mah udah nggak pusing-pusing, gaming, streaming, editing udah enak banget. Karena gua pribadi kan di studio ada tuh Ultra 7 yang 265KF dengan 56 VT 16 GB aja udah enak. Ini pakai angka sama VGA lebih tinggi yang 5070 ya, ini udah enak banget teman-teman ya. Dan di sini ownernya pakai 2 SSD 1 tera dan 1 tera. Kalau kalian misalkan nanya, "Bang, kenapa nggak sekalian 2 tera aja?" Ownernya maunya 1 tera 1 tera, dan balik lagi gue kalau ngerakit itu ngikutin kemauan pelanggan teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit guys. Jadi kayak gini pesanan pelanggan ya. Terus PC kayak begini tuh opsi upgrade udah tenang sih ya. Upgrade VGA nanti bisa sampai 50-80 ini masih bisa teman-teman ya. Jadi upgrade berkala ini masih bisa banget teman-teman ya. Dan balik lagi guys ya, tadi gue udah bilang ya gue buka jasa rakit. Jadi kalau kalian mau rakit, mau pesan kayak gini, itu kalian tinggal gas aja DM Instagram gue, namanya Gani GP. Tapi pahami dulu ada rulesnya teman-teman. Nah rulesnya seperti ini. Oke guys, rulesnya kurang lebih seperti itu. Jadi gas aja langsung dari Instagram Gani GP, bilang Bang Gani gue mau rakit dana segini dari kota ini ya. Dan guys, gue salah lama-lama, kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini ya. Ini dia guys ya, Mobo Asus TUF B860M, prosesor Intel Ultra 7265K ya. RAM-nya ini G-Skill Rip Jaws 2x32 ya, 2x32, totalnya 64 GB, speednya 6000. Terus ini 2 SSD ya, yang utamanya kita akan pakai Crucial T500 ya, 1 tera Gen 4, sama yang keduanya kita pakai Lexar ya, ini 1 tera Gen 4 juga ya. Tadinya mau pakai WD Black teman-teman yang 7100, cuma habis, jadi pakai ini. Dan gue juga udah nyaranin nggak mau 2 tera sekalian gitu. Tapi ownernya milihnya ya udah 1 tera aja. Gua mah ngikut. BTW ini ownernya tuh udah rakit PC ke gue beberapa kali guys. Gue lupa ya spesifiknya berapa kali gitu. Cuman udah beberapa kali dan dipakai untuk kerja kayak 3D modeling gitu atau arsitek gitu, gue lupa. Di Kalimantan teman-teman. Iya ya di Kalimantan kalau nggak salah ya. Balikpapan. Oke. Kita akan pasang si prosesornya ya. BTW nanti ini bracket yang Intelnya akan dilepas ya teman-teman. Oke, kita pasang. Nah, kita pasang dulu terus kita lepas. Kenapa dilepas? Karena kita mau pakai Arctic Freezer 3 Pro teman-teman.
Oke. Nah, ini satu dilepas. Gue harus ngambil plastik nih buat iniannya guys, biar kagak klewer-klewer kemana-mana. Bentar guys ya. Kita harus siapkan plastiknya dulu. Muat gak ya ini ya? Oke, atau ada nggak? Tadi perasaan gue lihat deh. Nah, ini ada guys. Biar nggak bleber kemana-mana guys. Dia ada baut kecilnya soalnya. Nah, ini satu, terus yang ini. Kita buka. Oke, ini kita masukin ke sini ya. Pokoknya ntar kita amankan nih, jangan sampai hilang. Ntar gue cari plastik yang lebih bagus, intinya jangan sampai hilang dulu di situ. Oke, nah ini harus dipasang guys ya. Si anti bending dari Arctic, enaknya pakai cooler Arctic tuh gitu guys. Nah ini gue harus presisi, karena kalau misalnya nggak presisi miring. Oke, kalau miring nanti bloknya jadi miring. Tapi sebenarnya nggak akan kelihatan juga sih, karena dia bulat guys. Mudah-mudahan nggak miring ya, karena mata saya silinder teman-teman. Ya kalau miring-miring ntar gue rapiin lagi deh. Oh ya, ini harus di tengah gini. Jangan terlalu kencang, terus satu lagi. Terus ini di sini. Dan terakhir ini di sini. Harusnya sih udah cukup ya. Ini enggak sih ini? Enggak lah, insya Allah ya. Oke, ini kita rapiin dulu teman-teman ya, biar tidak bala, biar tidak panci ya. Gimana ya? Gini kalau salah. Kebalik guys. Begini. Nah, terus ini begini. Nah, oke. Kita masukin lagi. Gue kayaknya belum pernah nge-unboxing 265K deh. Belum ada unboxing doang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah unboxing di video ini. Oke, nextnya SSD dulu kali ya. Kita buka. Gue seneng deh sama suara obeng yang ini. Kalau yang itu kan yang sebelumnya kan yang gitu tuh, kencang banget. Ini masih segel juga ya, krusial. Gue pernah dia pakai T500 itu dan udah bagus teman-teman. Kita buka. Nah, kita pasang di sini. Enak guys. Ya sat doang. Ini ada apanya sih? Ada kertasnya ya. Sini nih biar gampang gue masukinnya. Biasain ya guys, kalau kalian ngerakit langsung masukin lagi guys, karena kalau nggak diginin kalian bingung nanti ini dari mana ya, ini dari mana ya. Kita buka dan kita buat. Udah tinggal kencangin. Epic. Nah ini yang keduanya ya guys ya. Jadi ini masih bisa pasang 3 NVMe di sini. Buka yang ini. Satu lagi. Udah deh, kita lepas. Mana ini masih nyangkut gak? Oh, enggak guys. Kita pasang yang di atas ya teman-teman ya. Lexar 1 TB. Ini masih seger. Gue kesel tuh kalau misalnya kesobek kayak gitu guys. Tidak satisfying. Lexar 790. Oh ini Lexar ngasih baut teman-teman ya, tapi kita kan nggak pakai jadi biarin aja. Ini di sini. Sip. Masukin. Sip.
Kita tutup lagi. Biar apa? Biar biar tidak berantakan. Rakit di casing ini simple guys, cuman paling kita harus ngerapihin kabelnya dulu ya di awal karena masih kelewer-kelewer yang atas ya. Tadi begini kan ya, coba gue lihat dus mobonya guys, takut kebalik gue. Mana lagi dus mobonya? Kita lihat ya guys, agak kebalik. Oh iya betul guys. Gue takutnya kebalik guys. Kita buka dulu ininya, jangan lupa. Kita buka dan kita pasang lagi. Nah, sip. Kalau ada 4 titik bautnya selang-seling ya teman-teman ya. Oke, terus ini. Terus ini. Dan ini. Oke. SSD udah, sekarang tinggal RAM. Ini G-Skill Ripjaws S5. Ini non lampu dan udah bagus guys. Jadi ini RAM-nya non lampu, coolernya non lampu, cuma casingnya ada lampu guys. Di depan 3, belakang 1. Ownernya maunya gitu. Gue tadi nyaraninnya kenapa nggak mau 240 ARGB aja biar lampu semua sama RAM-nya Rainbow. Tapi dia cakap aku maunya non lampu. Ya wis, ngikut deh. Mungkin nanti lampu dari casingnya dimatiin ya. Oke, ini udah semua. Sekarang kita menuju casing untuk masang power supply ya. Ini dia teman-teman, si casingnya ya, MSI MAG Forge M100R ya. Jadi pas datang tuh dia krewel-krewel gitu ya, kabelnya krewel lah, kabelnya masih kesana kemari. Dan ini udah gua rapihkan ya, kalau misalnya teman-teman pengen lihat review casingnya udah ada di video sebelumnya ya. Ini udah gue rapihin. Jadi kabel dari casing itu tadinya di sini gue pindahin lewat atas semua ke bawah ya, kayak USB 3, USB 2, audio, front panel itu ke bawah ya. Terus untuk 3 fan depan sama tombol LED ya, ini gue lewatin di sini kolong ya. Oke. Terus ini gue pisahin antara ARGB-nya yang 3 di depan udah langsung colok ke sini. Terus ini untuk PWM-nya udah gue siapin juga, udah tinggal sambung menyambung teman-teman ya. Jadi untuk fan casingnya dia itu yang RGB-nya dia cowok cewek, tapi yang cowoknya dia cuma 1, tapi dikasih splitter sama MSI-nya teman-teman ya. Ini udah gue rapin ke sini, jadi gue nanti tinggal colok ke sini, terus tinggal ke mobo ya. Untuk fan belakang ini ke sini ya, jadi udah dirapihin. Kalau kontrolernya ini emang udah dapet dari sananya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang power supply ya. Ini power supply-nya adalah FSP Vita GM 850 watt. Ini udah mantep banget power supply-nya ya. Oke, tinggal gue posisiin teman-teman ya. Dan dia tempat power supply-nya terbuka guys. Jadi bisa dilihat dari sini. Oke, sekarang kita akan baut ya si power supply-nya. Bautnya gampang ya. Dan rakit di casing ini simple teman-teman. Kita tinggal pasang apa namanya? Rapin kabel, pasang power supply, pasang mobo, pasang water cooling, pasang VGA gitu. Fan-nya kita nggak usah masang lagi karena casing ini sudah include 4 fan RGB, depan 3, belakang 1 gitu. Dan build quality-nya bagus teman-teman. Jadi kalau kalian minat sama casing ini, gas deh, ini udah secakep itu ya. Oh ya, buat power supply-nya ini fan-nya ke bawah ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau kalian misalkan mau pasang fan di bawah VGA ini masih bisa 2 ya, itu kalau mau. Kalaupun enggak ya, dengan konfigurasi nambah water cooling 240 di atas itu udah cukup. Oke, ya sekarang kita pasang motherboard. Kita sekarang masukin motherboardnya ya. Oh iya, jangan lupa pasang 2 stand off ya. Ini ya, karena dari bawahnya udah kepasang 6, kita harus nambahin 2 lagi di sini. Untuk motherboard yang panjang. Yang panjang yang ada 8 baut kayak gini ya. Oke. Ini kayaknya gue harus ngelepas fan-nya dulu, teman-teman. Karena ada mentok nih. Oke. Jadi mobonya nggak bisa rapet, guys. Obeng gue kenapa mendelep ini?
Kita buka dulu ya. Satu lagi. Oke. Kita geser dulu. Kita masukin deh motherboardnya. Kita paskan sesuai lubang ya. Oke. Ini bagian sini gue nggak bisa ngebaut guys. Ada tempat VGA di tengah, kan ada tempat buat baut mobo soalnya. Oke, kita sesuaikan ya. Ini udah fit belum ya? Udah deh. Oke, udah fit, cuman kabel-kabelnya ini digeser-geserin dulu guys. Oke, kita tinggal baut ya. Kita baut mobonya. Terus yang di sini. Ini udah pas sih posisinya ya. Oke, tinggal gua rapetin begitu guys. Kita baut. Nah, harus presisi dari atas banget. Di sini. Terus sini yang dekat fan ya. Jadi ini totalnya berarti ada 7 baut teman-teman. Karena yang bagian tengah kita nggak bisa baut guys, ketutup sama ini. Gue juga tidak mengerti kenapa ada itu di situ ya. Dan gue nggak tahu cara ngelepasnya. Atau nanti gue cari tahu deh. Oke, dan satu lagi. Ini di sini guys. Ini gue longgarin dikit buat nanti masang VGA. Sekarang kita pasang lagi apa namanya ini teh guys, fan ya. Kita pasang lagi ini agak bawah ya, karena nanti mau pasang water cooling teman-teman. Soalnya radiatornya kan panjang untuk si Arctic ini, takutnya mentok guys. Oke sip, ini udah ya, mobo udah. Dan abis ini gue akan colokin kabel-kabelnya dulu teman-teman ya. Habis colok-colokin kabel baru kita pasang radiator dan juga water blocknya. Oke teman-teman, mobo udah dicolok ya. Dan di sini gue lagi mau pasang radiatornya Arctic teman-teman ya. Di sini radiatornya masuk guys, cuma dia kagak ada lubang untuk ngebaut gitu. Jadi kagak bisa dibaut nih ya. Tapi dia bisa masuk. Nah ini gue lagi nanya ke si ownernya, kemungkinan kita harus ganti water cooling teman-teman ya. Untuk yang ada di gue di sini adanya Corsair Nautilus nih yang hitam ya. Tapi kita lihat ya guys ya, apakah nanti kita ganti water cooling atau ganti casingnya ya. Oke guys, setelah gue berdiskusi dengan ownernya ya, keputusan yang diambil adalah diganti ke si Corsair Nautilus 240 RS RGB ya. Ini gue cuma pakai buat konten, abis itu masuk box lagi ya. Dan masih bungkusnya tadi gue habis ngeluarin baut-bautnya dan masang bracketnya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan pasang ya. Dan untuk harganya ini tuh sebenarnya lebih mahal dari Arctic ya. Dia tuh 1.5-an, yang Arctic yang ini tuh dia 1,4-an. Tapi ya wes gak apa-apa, kita samain aja harganya ya. Dan ini harusnya masih masuk sih, karena radiatornya dia tidak tebal teman-teman ya. Kalau yang Arctic kan dia tebal banget teman-teman. Dan untuk garansi ya ini masih aman aja teman-teman ya. Toh ini juga gue barangnya kan dari distributornya langsung dari DTG-nya ya. Jadi aman ya. Oke, sekarang untuk water coolingnya kita pasang dulu ke sini. Oke guys, ini radiator udah masuk ya teman-teman ya. Kita tinggal baut-baut aja. Dan gue harus ngasih tahu ke kalian, untuk kalian yang mau pasang water cooling di casing ini emang harus posisiin ya teman-teman ya, karena terutama sama kabel 2x8 pin guys, yang dari apa namanya, yang dari casing, dari power supply, sorry kok dari casing sih, kan di atas sini tuh
ada kabel 2x8 pin ya. Nah, itu kalian harus sesuaikan posisi sama radiator karena ngepres banget guys. Jadi untuk water cooling 240 itu bisa, cuman harus memposisikannya dengan baik teman-teman ya. Tadinya gua kira ini nggak bakal muat guys. Tapi ternyata dia muat ya. Terus untuk si cooler ini tuh dia nggak dapat pasta bawaan teman-teman, karena pastanya itu nempelnya di di water block ya. Jadi gua akan kasih pasta yang ada di gua ya. Gua akan kasih Arctic MX6 aja guys ya, karena sebelumnya pakai Arctic, kita kasih pasta yang bagus juga teman-teman ya. Oke, kita pasang water blocknya. Nah guys, ini tuh jadi kalian harus menyesuaikan kabel ini nih yang 2x8 pin ya. Oke. Nah untuk water blocknya di sini udah nggak ada plastiknya dari awal, jadi dia tuh sistemnya pastanya udah nempel di sini. Cuman kan waktu itu udah gue pakai konten 1 kali, jadi pastanya tidak ada. Gue pasang ini dulu nih ya, MX6 ya. Kita kasih pasta Arctic guys. Nah sebiji jagung juga ini udah cukup lah ya. Nah begitulah ya, atau segaris gitu. Ini sudah cukup. Nah kita tinggal giniin, tinggal masukkan saja. Kalau udah kita baut. Mana obengku? Oke, yang penting agak masuk dulu. Terus sebelah lagi. Jadi untuk cooler si Corsair ini masih gampang guys. Mana ini teh? Posisinya nggak pas. Harus disesuaikan. Kita tekan dulu. Yang ini gue terlalu ini ya. Terlalu dalam. Oke, ambil bautnya lagi guys, nyangkut di situ. Nah, masuk guys. Ntar ini bautnya malah nyempil di situ guys. Ya hari-hari masih jatuh lagi ke situ. Kencengin dulu deh ya. Kita kencengin dulu baut ini dan baut ini. Terus kita pasang baut yang di sini. Dan terakhir kita pasang yang di sini. Oke. Ini kabelnya gue rapiin dulu ya. Habis itu kita masang VGA. Oke guys, ini sebelum kita pasang VGA seperti biasa ya, gue liatin jalur kabel manajemen ya. Dari casing semua turun ke bawah ya, masuk sini ya. Ini audio USB 2, front panel USB 3-nya naik lagi ke atas teman-teman ya. Terus dari fan depan ini ke sini, fan belakang ini ke sini ya. Jadi ARGB yang ini itu buat fan depan, ARGB yang ini buat fan belakang. Oke, buat PWM-nya udah ke kolong. Lalu untuk water cooling, PWM-nya yang water block udah balik lagi ke Mobo, ke CPU fan. Yang PWM radiatornya, fan-fan yang radiator ke kolong sini ya, lewat sini. ARGB-nya ini di sini. Jadi jalur kabel manajemennya masih gampang ya. Dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin Mobo ke sini. Tadinya gue mau bikin ke sini teman-teman. Cuma karena kondisinya harus mepet sama water cooling, ya mau nggak mau water coolingnya itu harus menyesuaikan dengan kabel 2x8 pin. Jadi kabelnya mau nggak mau harus diagonal seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa. Selama bisa ditutup, itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Nah, tidak ada belendang-belendung. Enough teman-teman. Gue tuh tadinya berusaha untuk masukin kabel yang ini tuh ke dalam teman-teman, tapi ternyata tidak bisa. Mana VGA-nya guys? Nah ini dia ya, MSI Shadow 2 kali. Jadi pada akhirnya rakitan ini memang harus pakai lampu sampai ke water cooling guys.
Oke. Masih ada plastiknya ya guys ya. Kita buka dulu. Tempel sini. Sama plastik ininya juga harus dibuka. Oke. Sekarang kita akan tarik ininya, nunduk dikit karena mau kita pasang. Lepas dulu, das ya. Ini 50-70 yang termasuk kecil guys menurut gue. Kita masukin di sini. Suka ada beberapa yang nanya kayak, "Bang, itu selang water cooling kalau misalkan kena apa namanya? Kena VGA aman aja?" Aman guys. Selama nggak ngebengkokin. Kalaupun ngebengkokin tinggal beli stand ya. Ini kayaknya gue harus tidurin deh. Kita tidurkan, lalu kita naik dan turun ya. Nah, coba guys, sesuaikan, kita sesuaikan. Oke, ini kayaknya harus diginiin biar bisa masuk. Nah guys, sip. Kita baut deh gini. Mana obeng saya? Obeng Amerika saya. Rakit di casing ini memang PR-nya mungkin di pemasangan water cooling guys. Itu doang. Sisanya gampang. Oke, sesuaikan dulu. Satu lagi. Kalau VGA 2 fan gini kalian nggak pakai stand juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan mau beli ya boleh, tidak apa-apa. Oke, dia ternyata begini guys ya colokannya. Ntar gua susun-susun lagi deh kabelnya biar rapi ya pokoknya ya. Sip, ini udah dicolok, mari kita nyalain. Semua udah clear teman-teman, udah dicolokin, langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, PC-nya udah nyala ya. Sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS teman-teman, udah kebaca ya. Mobile, prosesor, RAM, SSD udah kebaca ya. Oke. Yowes teman-teman, untuk video kali ini kita sampai sini aja ya. Next video akan ada testing rakitnya teman-teman ya, atau testing gamenya. So buat teman-teman kalau bisa ada yang minat sama komponennya, linknya udah gua drop di deskripsi teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau rakit ke gua, gak mau pusing gitu ya bang, gua mau rakit aja ke lu, gas aja DM Instagram gua namanya Gani GP. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Ini lampunya bagus ya guys, Corsair begini, ada nuansa biru ungunya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman.